Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairah Sakinah Zainuri dari kelas PGMI 3 semester 6 dengan NIM 0306213137. Nah, di sini saya akan membuat video tentang konsep administrasi pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi pendidikan. Baik, yang pertama ialah pengertian dari administrasi pendidikan. Nah, administrasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu administrer yang memiliki arti membantu atau melayani. Nah, sedangkan di dalam bahasa Inggris, perkataan administrasi ini berasal dari kata administration yang artinya melayani, mengendalikan, atau mengelola sesuatu organisasi dalam mencapai tujuannya secara intensif. Sondang Siagian berpendapat bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, adapun tujuan administrasi yaitu memberikan sistematika kerja dalam mengelola pendidikan sehingga tugas-tugas operasional kependidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien menuju sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dengan demikian, para pengelola pendidikan, khususnya seperti para kepala sekolah, itu dapat dengan mudah menguasai bidang tugasnya. Selanjutnya, dengan pengalaman kerjanya sehari-hari, itu akan dapat meningkatkan keterampilannya dalam mengemudikan bahtera sekolah yang dipimpinnya. Nah, selanjutnya ialah fungsi administrasi pendidikan. Nah, fungsi pokok administrasi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan administrasi. Tanpa perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan merupakan kegiatan yang harus dilakukan pada permulaan dan selama kegiatan administrasi itu berlangsung. Nah, selanjutnya yang kedua ada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian sebagai fungsi administrasi pendidikan itu menjadi tugas utama bagi para pemimpin pendidikan termasuk kepala sekolah. Selanjutnya yang ketiga ada pengkoordinasian. Nah, dengan adanya koordinasi ini, semua bagian dan personal dapat bekerja sama menuju ke satu arah tujuan yang telah ditetapkan. Nah, koordinasi ini sangat perlu untuk mengatasi batas-batas perencanaan maupun batas-batas personal, seperti untuk mengatasi kemungkinan adanya duplikasi dalam tugas, perebutan hak dan tanggung jawab, ketidakseimbangan dalam berat ringannya pekerjaan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yang keempat ada pengkomunikasikan. Nah, komunikasi dalam setiap bentuknya adalah suatu proses yang hendak mempengaruhi sikap dan perbuatan orang-orang dalam struktur organisasi. Yang kelima ada supervisi. Nah, dalam pelaksanaan program pendidikan tentu harus disertai dengan adanya pengawasan. Proses pengawasan program pendidikan harus dilakukan dengan teliti agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Lalu selanjutnya yang keenam ialah kepegawaian. Nah, fungsi kepegawaian sudah berjalan mulai dari proses perencanaan dan pengorganisasian. Nah, dalam hal ini administrasi pendidikan mengupayakan agar yang dipilih untuk menduduki jabatan tertentu adalah orang-orang yang punya kemampuan dan kapabilitas sesuai dengan jabatan yang diberikan. Lalu yang ketujuh ialah pembiayaan. Nah, setiap kebutuhan organisasi
baik personal maupun material, semua memerlukan adanya biaya. Itulah sebabnya maka masalah pembiayaan kini harus sudah dimulai dipikirkan sejak pembuatan planning sampai dengan pelaksanaan. Lalu selanjutnya yang ke-8 ada penilaian. Nah, kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk meneliti dan mengetahui efektivitas pelaksanaan proses keseluruhan organisasi dalam upaya pencapaian hasil sesuai program yang ditetapkan dalam kaitannya untuk pencapaian tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya ialah ruang lingkup administrasi pendidikan. Nah, administrasi pendidikan mempunyai ruang lingkup atau bidang garapan yang sangat luas. Nah, secara lebih rinci, ruang lingkup administrasi pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, yang pertama administrasi tata laksana sekolah. Yang kedua, administrasi personal guru dan pegawai sekolah. Yang ketiga, administrasi peserta didik. Yang keempat, supervisi pengajaran. Yang kelima, pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Lalu yang keenam, pendirian dan perencanaan bangunan sekolah.